Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 17 Oktober 2020, bersama Pastor Anton Mikael, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 17 Oktober, pada pesta Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup dan martir. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk segala berkat yang Kau anugerahkan kepada kami hingga saat ini. Kami akan menimba inspirasi sabdamu. Hadirlah bersama kami, semoga inspirasi sabdamu menjiwai perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai dengan 12. Kata Yesus kepada para murid-Nya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu unsur yang penting dalam kemuridan sebagai pengikut Kristus adalah kesaksian. Seorang murid harus mampu bersaksi. Injil hari ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus yang khusus bagi murid-muridnya yang secara sukarela dan dengan pilihan bebas mengikuti Yesus berkeliling mewartakan Injil dari daerah Galilea ke Yudea untuk memberitakan kabar keselamatan Allah. Pengajaran Yesus ini berbicara tentang kesaksian. Kata yang digunakan oleh Yesus dalam Injilnya hari ini adalah mengakui. Siapa yang mengakui aku di depan manusia atau pengadilan, Anak Manusia akan mengakuinya juga di hadapan malaikat-malaikat Allah, dan sebaliknya. Tentu saja, kata mengakui atau pengakuan sudah tidak asing lagi bagi kita. Apalagi kita sering menonton berita bagaimana seorang bersaksi di depan pengadilan. Maka kata kunci yang harus dikeluarkan oleh seorang saksi dalam berhadapan dengan proses investigasi atau pengadilan adalah kata mengakui atau pengakuan. Yesus menekankan unsur mengakui sebagai unsur penting dalam sikap iman seorang murid. Ignatius dari Antioquia yang kita peringati pestanya hari ini juga menampilkan kesaksian iman, bahkan sampai mati dan menjadi martir karena iman. Pada masa kekaisaran Romawi yang rajanya atau kaisarnya Trajanus yang memerintah awal abad kedua Masehi, orang Kristen dikejar, ditangkap dan dihukum mati, termasuk juga Ignatius dan pengikutnya. Di hadapan kaisar, Ignatius mengatakan, "Jangan menyebut jahat orang yang membawa Tuhan dalam dirinya. Akulah Ignatius, pemimpin orang-orang yang sekarang berdiri di hadapanmu. Kami semua adalah pengikut Kristus yang telah disalibkan demi keselamatan umat manusia. Kristus itulah yang adalah Tuhan kami. Ia tetap tinggal dalam hati dan menyertai kami."
karena kesaksian Santo Ignatius ini, akhirnya ia mendapat hukuman mati dan menjadi martir gereja. Pertanyaan refleksi untuk kita yang hidup di zaman ini, mampukah kita juga menjadi saksi Kristus? Di zaman sekarang ini, di tengah berbagai tantangan dunia dan persoalan sosial yang kita jumpai setiap hari, mampukah saya dan Anda menjadi saksi? Menjadi martir-martir yang mengorbankan rasa malunya untuk memperlihatkan imannya. Misalnya saja, saya ambil contoh. Ketika kita di restoran sementara makan di hadapan banyak orang, tidak malukah saya membuat tanda salib saat berdoa? Tidak malukah saya menggunakan kalung salib ketika saya berada di tempat-tempat umum? Atau dalam ranah moral, kita bisa juga bersaksi. Tergerakkah kita jika melihat ketidakadilan? Merasa bersalahkah kita jika kita membuat kesalahan pada orang lain? Mampukah kita berdamai jika orang memusuhi kita? Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kesaksian lainnya. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini mau mengajak kita untuk menunjukkan salah satu aspek kemuridan yang ada dalam diri kita, yakni menjadi saksi. Semoga Tuhan membantu kita, memampukan kita menjadi saksi-saksinya di tengah dunia ini. Semoga kita dimampukan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena sabdamu hari ini mengajar kami untuk mampu bersaksi di tengah hidup kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk senantiasa berani menunjukkan iman kami di tengah masyarakat, di tengah orang-orang yang kami jumpai setiap hari. Dan semoga kesaksian iman kami menjadikan kami pewarta-pewartamu di tengah dunia ini. Ini doa yang kami sampaikan demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater, dan segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.